pembicara dari tim pro sudah lengkap? Sudah. Terima kasih. Apakah dari pembicara dari tim kontra sudah lengkap? Terima kasih. Baik, silahkan kepada rekan saya sudah set timer. Langsung saja kepada tim pro pembicara pertama, apakah sudah siap? Terima kasih. Baiklah, silahkan mulai perdebatan dengan waktu 7 menit toleransi 20 detik. Pidato perdebatan akan dimulai ketika pembicara mengucapkan kata pertama. Tidak akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Kita hidup di dunia karena masih banyaknya keadilan yang tidak tercapai oleh penyintas yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual dan lain sebagainya terhadap tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri, sehingga pada akhirnya tidak adanya perlindungan secara rigid dan efektif serta eksklusif yang ada di status quo saat ini. Oleh karena itu, kami datang sebagai tim pro untuk benar-benar mendukung adanya mosi tentang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS akan menjadi payung paling efektif bagi penyintas. Sebelum sekiranya argumentasi saya, biarkan saya menjelaskan secara jelas bagaimana setup argumen serta arah perdebatan yang harusnya dibawakan dalam perdebatan kali ini. Akan ada beberapa hal utama yang akan terselesaikan dalam dan juga tercapai di pihak kami. Pertama, keadilan dan hak-hak asasi bagi penyintas itu akan tercapai, dan yang kedua, akan adanya kasus perlindungan yang nyata bagi masyarakat umum dan juga namun pahami bahwasanya masalah di status quo yang saat ini timbul, mengapa pada akhirnya kami harus benar-benar menyatakan bahwasanya UU TPKS ini merupakan payung hukum yang paling efektif bagi penyintas yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual adalah pertama, sebelum penerapan UU TPKS ini belum adanya hukum yang secara eksklusif dan efektif yang benar-benar menyelesaikan masalah ini, bukan? Sehingga pada akhirnya menimbulkan banyaknya angka kekerasan seksual yang belum terselesaikan dan bahkan masih banyak timbul secara berkala di dunia terhadap serta pahami bahwa bagaimana sebenarnya masyarakat bahkan pemerintah sebelum penerapan UU TPKS ini timbul, bagaimana pemerintah memandang bahwasanya kekerasan seksual ini merupakan kekerasan atau sesuatu yang dianggap sebagai kriminal hukum, sehingga pada akhirnya dicampur adukan dengan peraturan atau undang-undang yang sama dengan kekerasan atau kriminal lainnya. Padahal hal ini merupakan hal yang sangat berbeda dari hukum, sehingga kita memang benar-benar membutuhkan undang-undang yang secara eksklusif dan efektif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dewan Terhormat, tujuan yang ingin kami capai sebagai pihak pro adalah pertama, kami akan memberikan perlindungan dan memberikan serta melindungi bagi penyintas itu sendiri, serta memberikan keadilan bagi para penyintas yang belum bisa tercapai di status quo saat ini, bukan? Lalu yang kedua adalah kami akan menciptakan ruang aman bagi masyarakat umum. Dewan Terhormat, argumentasi kami akan berangkat dari kata filosofis dan juga praktikal, bagaimana pada akhirnya dengan adanya penerapan UU TPKS saat ini di status quo akan benar-benar menyelesaikan masalah yang ada saat ini. Dewan Terhormat. Lalu pahami bahwa beban pembuktian yang harus dibuktikan dari tim kontra adalah bagaimana mereka di pihak kontra dengan menyatakan UU TPKS ini tidak efektif bagi sang penyintas dan bahkan masyarakat umum dapat terlindungi atas tindak pidana kekerasan seksual itu. Dan yang kedua adalah bagaimana mekanisme dan solusi mereka akan benar-benar bekerja untuk mengatasi tindak pidana kekerasan seksual yang eksis saat ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana di pihak mereka pembuktian mereka terhadap mekanisme selain UU TPKS ini dapat benar-benar menjadi cara yang inklusif dan efisien untuk benar-benar menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini di Dewan Terhormat. Mari saya akan mengklarifikasi dan juga mendefinisikan apa sebenarnya kata kunci yang timbul pada perdebatan siang hari ini di Dewan Terhormat. Pahami bahwa di status quo kekerasan seksual merupakan sesuatu yang dianggap masih sebelah mata, bahkan bagi petinggi-petinggi di instansi tertentu yang bahkan belum bisa menangani kasus ini secara komprehensif. Dewan Terhormat, sehingga masih banyaknya hak-hak yang belum terpenuhi bagi penyintas, bahkan penyintas itu sendiri yang menjadi korban, bahkan penyintas itu sendiri disalahkan atas tindakan yang menyerangnya. Dewan Terhormat, dianggap kamu terseksi atau lain sebagainya. Pun demikian, major aktor yang menjadi korban dalam kekerasan seksual ini adalah mayoritasnya perempuan, di mana perempuan di sini di status quo dianggap mendapatkan banyak sekali patriarki dan stigma, sehingga pada akhirnya membungkam suara para penyintas itu untuk benar-benar speak up terhadap masalah dan kebenaran yang terjadi ketika menjadi korban, bukan? Sehingga pada akhirnya kita membutuhkan sebuah solusi dan juga undang-undang yang benar-benar eksklusif
dan juga efektif untuk membahas hal itu dari teman. Namun sayangnya di status quo sebelum penerapan UU TPKS ini belum adanya efektivitas dan juga eksklusivitas terhadap undang-undang yang menaungi kasus ini, bukan? Sehingga padanya inilah yang timbul mengapa pada akhirnya banyaknya masyarakat yang melakukan demo atau menuntut pemerintah untuk pada akhirnya segera mensahkan UU TPKS ini. Dan kami rasa ketika disahkan, ya benar bahwasanya ini merupakan efektif karena berasal dari suara major society yang ada di negara tersebut, bukan? Sehingga pada akhirnya hal ini sudah valid dan sudah terjustifikasi pihak kami untuk menyatakan bahwasanya benar ini merupakan solusi atas permasalahan yang dihiraukan, yang dirasakan oleh masyarakat umum pada akhirnya, bukan? Lalu yang kedua adalah bagaimana sebenarnya karakteristik dari payung hukum yang paling efektif di pihak kami di Dewan Terhormat. Pahami bahwa payung hukum yang paling efektif ketika adanya sesuatu payung hukum itu dapat bekerja untuk memunculkan efek jerah. Bagaimana kami yakin bahwasanya UU TPKS ini dapat benar-benar bekerja untuk mewujudkan efek jerah tersebut, karena dalam substansinya UU TPKS ini nantinya akan menggolongkan kriteria kekerasan seperti apa dalam seksual itu, dan juga bahkan memberikan retribusi yang sesuai dengan bagi para pelakunya kepada para penyintas tersebut, dan juga penyintas tersebut dapat benar-benar mendapatkan naungan yang nyata, tidak dimaksud yang nyata untuk dapat menyuarakan apa yang harusnya disuarakan dan hak-haknya harus dapat didapatkan oleh umat. Lalu yang kedua adalah karakteristik dari payung hukum yang paling efektif adalah ketika aplikasi undang-undang atau peraturan ini dapat benar-benar diterima di masyarakat dan dapat benar-benar terlindungi, kan? Karena kenapa? Kami yakin bahwasanya adanya hukum seharusnya menjawab semua permasalahan yang ada di society saat ini. Dan inilah yang kami rasa paling efektif ketika UU TPKS ini adalah sesuatu yang efektif, di mana memang berangkat dari permasalahan umum di society kita di demokrasi. Dan lalu yang kedua, bagaimana pada akhirnya hal ini akan berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat, tak hanya bagi penyintas itu sendiri. Dan juga kami rasa bahwasanya dengan adanya penerapan atau pengesahan UU TPKS ini di status quo akan pada akhirnya membuat echo chamber di masyarakat akan menjadi lebih sehat. Pun demikian, masyarakat akan memandang bahwasanya iya benar kekerasan seksual akan seburuk ini, tidak sama dengan kriminalitas lainnya, sehingga akan banyak trigger-trigger di masyarakat untuk tidak melakukan hal tersebut. Akan ada edukasi yang original terjadi di pihak masyarakat di Dewan, dan akan ada membuka kemampuan untuk orang-orang berani speak up yang nantinya akan dijelaskan dalam argumentasi pembicara berikutnya dalam konteks praktikal itu sendiri di Dewan. Lalu pahami pula bahwasanya kekerasan seksual itu sendiri, bagaimana karakteristik kekerasan seksual dalam pihak kami yakini di sini. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara konvensional, pun di daring atau secara online akan adanya kekerasan seksual yang terjadi seperti komen seksual dan lain sebagainya, atau mungkin hal-hal yang masih menampilkan visualisasi terhadap kekerasan itu sendiri. Dan kami rasa bahwasanya kekerasan seksual ini adalah sesuatu yang komprehensif, kriminalitas yang komprehensif, sehingga membutuhkan undang-undang yang komprehensif dan khusus menangani kasus ini sendiri. Sehingga pada akhirnya kami rasa kami dengan berani menyatakan bahwasanya iya memang benar. Dari waktu sudah habis, mari kita berhenti berbicara. Terima kasih. Dan terima kasih atas paparan yang luar biasa. Selanjutnya, kepada tim kontra pembicara pertama, apakah sudah siap? Sudah, bagus. Baiklah, silakan dimulai perdebatan dengan waktu 7 menit, toleransi 20 detik. Pidatokan perdebatan akan dimulai ketika pembicara mengucapkan kata pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati serta rekan berpikir tim kontra info yang kami akan banggakan. Dewan juri, di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim pro dan pembicara pertama dari tim kontra akan membagi pada dua termin dalam perdebatan ini, di mana kami pertama akan memberikan penjelasan terlebih dahulu terhadap kesalahan berpikir yang telah disampaikan pembicara pertama dari tim pro. Kemudian kami akan memberikan bantahan dengan argumentasi kami untuk menolak mosi bahwa undang-undang TPKS adalah payung hukum yang paling efektif bagi penyintas. Dewan juri kami langsung karena pada bidasar di mana pembicara pertama mengatakan bahwa TPKS ini merupakan yang paling eksklusif, payung hukum yang paling eksklusif dan juga efektif. Namun sejak awal bicara hingga akhir perdebatan tadi, pembicara pertama belum menjelaskan efektifnya seperti apa, efisiennya seperti apa. Dewan juri, buktikan kepada kami di mana poin efektifnya, di mana poin eksklusifnya. Kemudian masuk pada ranah
itu adalah garda depan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun Dewan Juri saat ini telah menemukan banyak sekali kasus kekerasan seksual yang justru dilakukan oleh lembaga pendidik yang mendidik generasi anak muda. Hal ini yang menimbulkan mengapa kami bisa memberikan batasan pada bagi penyintas di lingkungan kampus. Kemudian Dewan Juri masuk pada ranah argumentasi kami, mengapa kami menolak bahwa undang-undang TPKS ini menjadi payung hukum yang paling efektif bagi penyintas di lingkungan pendidikan itu sendiri, karena Dewan Juri pertama kali mengapresiasi dengan adanya undang-undang TPKS ini untuk bisa membantu para korban atau bisa pelaku bisa mendapatkan hukum yang setimpal. Namun Dewan Juri UU TPKS sungguh amat general sehingga tidak ada sehingga untuk jaminan penyintas untuk mendapatkan hak mereka, apalagi di lingkungan kampus, belum bisa terpenuhi. Nah, UU TPKS ini hanya pijakan utama, bukan paling efektif Dewan Juri, sehingga membutuhkan sebuah kebijakan yang lebih spesifik lagi, yang lebih mendalam, yang lebih fokus sehingga penyintas tersebut di lingkungan instansi kampus, instansi sekolah bisa mendapatkan hak-haknya. Karena apa dan seperti halnya contoh di lingkungan kampus, dosen yang melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswanya, belum ada kita TPS belum ada aturan bahwa dosen ini akan diberikan hukuman misalkan karena aktifan, kemudian mahasiswanya diberikan bimbingan dan sebagainya. Ini yang kami maksud tidak efektif Dewan Juri bagi penyintas di lingkungan kampus. UU TPS hanya general Dewan Juri. Kemudian kenapa Oke, karena azan zuhur diharapkan berhenti bicara dan timer harus stop sebentar. Terima kasih.
seperti ada pemulihan untuk korban. Namun pemulihannya seperti apa? Apakah di kampus atau di sekolah misalkan ada tempat rehabilitasi atau ada mentornya atau seperti apa? Nah, di buku TPS tidak ada Dewan Juri, sehingga ini bukan suatu hal yang efektif untuk bagi penyintas itu sendiri Dewan Juri, karena TPS ini masih sangat amat general. Oleh karenanya Dewan Juri kami ingin memberikan keefektifitasan bagi pemenuhan hak-hak korban, yaitu dengan apa? Yaitu dengan adanya peraturan turunan dari undang-undang tentang tindak kekerasan seksual itu sendiri Dewan Juri, di mana mekanisme yang akan kami tawarkan yaitu seperti yang kita tahu bahwa dalam dunia pendidikan ada Kemenak dan juga Permendikbud yang menjadi acuan kita dalam instansi pemerintahan, di mana Kemenak dan Permendikbud ini merupakan sebuah kebijakan yaitu tentang kekerasan seksual, yang mana hal tersebut mengatur di dalamnya apakah ketika ada dosen, ketika ada guru, apakah ketika ada kekerasan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan itu, bahkan termasuk pekerja-pekerja seperti pengamanan dan lain sebagainya, apa sanksi yang bisa mereka terima, kemudian apa konsekuensi logis yang harus diterima penyintas itu sendiri, sehingga dari sini oleh karenanya hal ini kami rasa jauh lebih efektif untuk menjadi payung hukum bagi penyintas itu sendiri di instansi pendidikan, dan karena undang-undang TPS ini merupakan solusi atau payung hukum yang paling efektif. Dewan Juri, mari kita melihat di lingkungan instansi pendidikan kita bahwasanya terjadi ketimpangan relasi kuasa di sini, di mana orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang dianggap tinggi seperti guru, kepala sekolah, rektor dan lain sebagainya memiliki kekuasaan lebih bagi mahasiswanya, bagi peserta didiknya. Hal ini karena tidak ada kepastian yang jelas tentang undang-undang TPKS untuk menjamin kesejahteraan korban ini, maka kampus justru yang kami lihat ada data yang menunjukkan bahwa kampus menutup-nutupi hal ini karena belum ada peraturan yang jelas di instansi pendidikan itu sendiri, karena belum ada peraturan yang spesifik sendiri di status quo, yaitu dengan UU TPKS itu sendiri. Makanya Dewan Juri kita hal ini adalah menjadi dasar ketidakberpihakan kami bahwa undang-undang TPKS itu merupakan payung hukum yang paling efektif bagi korban. Yang paling efektif bagi korban adalah adanya turunan peraturan yang bisa menjamin mereka untuk apa yang akan mereka dapatkan, sehingga mereka tahu mereka harus kemana. Dan dalam mekanisme kami pula selain membuat peraturan tersebut juga disediakannya pusat studi kekerasan seksual, di mana mereka bisa untuk datang ke sana untuk bisa mencurahkan yang terjadi saat ini. Belum ada tempat untuk menampung mereka, sehingga mereka tuh kebingungan dan harus bingung untuk kemana langkah awal untuk mereka mengaju. Dari ini kami bisa menegaskan bahwa undang-undang TPKS bukan merupakan payung hukum yang paling efektif, namun yang merupakan payung hukum paling efektif yaitu adalah peraturan turunan dari undang-undang itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas saran yang luar biasa. Selanjutnya kepada tim pembicara kedua, apakah sudah siap? Sudah, terima kasih. Baiklah, silakan dimulai perdebatan dengan waktu 7 menit toleransi 20 detik. Pidato perdebatan akan dimulai ketika pembicara mengucapkan kata pertama. Dewan Juri yang terhormat, sekarang debatnya saya banggakan pada pagi menjelang siang hari ini. Baik, pertama-tama sebelum saya berangkat kepada ranah argumentasi saya akan memberikan dasar terlebih dahulu mengenai poin-poin argumen yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, sebelum berangkat kepada sanggahan saya akan bertanya terlebih dahulu, mengapa perdebatan ini hanya dibawa ke arah ranah pendidikan saja, sedangkan pendidikan itu pun secara luas tidak hanya berputar di kampus saja, di universitas saja. Nah, melainkan juga kita dapat melihat bahwa banyak sekali lembaga-lembaga atau bahkan institut pendidikan yang tidak hanya berada di bidang kampus saja. Nah, mari juga kita melihat bahwa kampus sejatinya punya otoritas sendiri, otoritas
kekerasan seksual, tindak kekerasan seksual yang terjadi secara nasional, tidak hanya dalam pendidikan saja, bahkan yang kita berkaca di pendidikan pun logikanya seperti ini. Ketika kita belajar pendidikan masih banyak sekali kekerasan seksual apalagi secara nasional. Mari kita pikirkan secara logik dan terhormat. Nah kemudian mari juga kita melihat bahwa kekerasan seksual ini merupakan kasus yang tidak bisa hanya digeneralisasi atau hanya dipersempit dengan pendidikan saja. Kita harus banyak sekali sektor dalam kehidupan, banyak sekali tempat umum di masyarakat yang bahkan masih sangat anjur untuk mendapatkan perhatian tentang kasus kekerasan seksual ini sendiri. Kemudian juga yang terhormat, saudari tadi tim Pointer juga mempertanyakan mengenai poin eksklusivitas dan juga efektivitas dari PPKS ini. Padahal pembicara pertama kami sudah menegaskan bahwa eksklusivitas yang kami maksud yaitu hanya UU PPKS ini sendiri yang kemudian secara komprehensif akan memberikan tindak lanjut terhadap tindak-tindak kekerasan seksual. Tidak akan ada turunan undang-undang lain atau peraturan lain yang akan menindaklanjuti secara khusus dan eksklusif selain UU PPKS ini. Kemudian poin efektivitas yang akan kami tekankan sekali lagi yaitu terdapatnya efek jerah yang kemudian akan membuat pelaku yang akan dilakukan bahkan masyarakat pun sebagai pengawas yang melakukan dari UU PPKS ini akan merasa lebih aman dan terciptanya masyarakat yang kemudian edukatif dan lebih aware terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, terutama tentang kekerasan seksual. Dilanjut maka pada ranah argumentasi saya, payung hukum yang baik secara filosofis dapat melindungi penyintas dan secara praktikal dapat memberikan ruang yang aman kepada masyarakat. Dapat kita lihat secara filosofis yang dimaksud dengan payung hukum yang kami maksud sebagai info di sini apa ya terhormat. Kemudian mari kita melihat dari aktor-aktor yang terlibat dalam gosip perdebatan kali ini. Tidak terima kasih sudah menjelaskan. Mari kita melihat aktor-aktor yang terlibat dalam hal ini yaitu ada pemerintah yaitu sebagai pengawas dari berjalannya TPKS ini, ya pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, yang menyediakan payung hukum, yang menyediakan fasilitas, yang menyediakan segala kebutuhan, terutama menyediakan yang berhubungan dengan rasa aman kepada masyarakat. Kemudian pemerintah sebagai social controller yang kemudian akan mengatur atau menjalankan kontrol terhadap apa yang terjadi di negara saat ini secara skala nasional, tidak hanya di pendidikan saja. Kemudian kita melihat dari aktor kedua yaitu masyarakat sebagai pengamat yang menjalankan undang-undang TPKS ini akan ketika masyarakat akan mampu menjalankan TPKS ini secara menyeluruh dan secara efektif, maka akan terciptanya diskursus tentang kasus kekerasan seksual yang kemudian masyarakat akan teredukasi tentang bisnis kekerasan seksual yang terjadi, tidak hanya sekedar pemerkosaan, tapi ada banyak jenis-jenis kekerasan seksual lain yang terhimpun dalam TPKS ini. Dan kemudian ketika masyarakat sudah teredukasi dan terciptanya diskursus yang kemudian akan menciptakan awareness, dan ketika masyarakat akan melindungi penyintas yang juga tidak akan menjudgmental kepada penyintas bahwa oh ini adalah salah si penyintas karena misalnya berpakaian terbuka, ini adalah salah penyintas karena memang berundang. Tidak akan terjadi hal seperti itu hanya ketika masyarakat sudah mulai awareness dengan adanya undang-undang TPKS ini. Kemudian penyintas sebagai yang dilindungi atau sebagai pihak yang benar-benar merasakan dampak eksklusivitas dari adanya undang-undang TPKS ini, yang dimana dari adanya undang-undang TPKS ini penyintas akan mudah mendapatkan wadah, akan mudah mengekspresikan dirinya bahwa saya adalah pelaku, saya adalah korban yang pernah merasakan, yang pernah mengalami kekerasan seksual, dan mereka kemudian akan membentuk echo chamber yang sama-sama menguntungkan. Nah, di mana ketika terdapat echo chamber yang sama-sama menguntungkan baik dari segi masyarakat, tidak terima kasih masyarakat, pemerintah juga penyintas. Nah, kita akan sampai di mana trust issue masyarakat kepada pemerintah sebagai social control itu kemudian akan tercipta good image karena telah terciptanya payung hukum yang secara eksklusif melindungi masalah yang saat ini masih menjadi problematika darurat, dan juga akan terciptanya masyarakat yang edukatif dan juga dapat mencegah kekerasan seksual dimanapun dan kapanpun, terciptanya efek jerah yang dapat menekan angka tindakan kekerasan seksual yang kemudian akan menciptakan rasa aman dan perbaikan mental secara moral bagi para penyintas. Dan ketika itu terjadi, maka angka tingkat kekerasan yang ada di Indonesia akan dapat kita atasi dengan adanya undang
undang-undang TPS ini. Kemudian dari sisi kami, mari kita melihat bahwa akan lebih banyak komunitas-komunitas yang akan speak up tentang masalah ini, seperti yang tadi saya sebutkan, ada doa, ada sikandi, dan kemudian akan menjadi wadah pemersatu yang akan menjadi rehabilitasi yang akan kemudian memperbaiki moral bagi masyarakat yang belum teredukasi dan juga mental bagi si penyintas. Dan kemudian mari kita lihat dari sisi kami akan tercapai di dunia kami akan tercapai moral yang benar-benar dapat mengedukasi seluruh lapisan masyarakat, dan juga akan adanya ruang aman bagi penyintas tidak hanya sebagai korban saja, namun sebagai orang. Baik, waktu sudah habis, harap berhenti berbicara. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan yang luar biasa. Selanjutnya kepada tim kontra pembicaraan kedua, apakah sudah siap? Sudah, terima kasih. Baiklah, silakan dimulai perdebatan dengan waktu 7 menit, toleransi 20 detik. Pidato perdebatan akan dimulai ketika pembicara mengucapkan kata pertama. Baik, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan berpikir dari tim pro yang arif dan bijaksana. Saya Rahmatika Melati selaku pembicara kedua dari tim kontra akan membidak, menyanggah dan meluruskan kekeliruan konsep berpikir dari rekan-rekan tim pro sebelum masuk pada ranah argumentasi yang jauh lebih komprehensif. Baik, Dewan Juri yang terhormat, sungguh sangat disayangkan ketika sedari tadi rekan-rekan kami dari tim pro tidak memberikan adanya parameter bagaimana untuk TPKS ini akan menjadi payung hukum yang paling efektif. Apakah efektif itu akan diukur di sejauh mana itu belum dijelaskan secara lebih mendalam. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, ketika rekan kami menyatakan bahwa setiap kampus punya otoritas untuk membuat organisasi komunitas dan lain sebagainya, tetapi perlu digarisbawahi adalah tidak semua kampus memiliki organisasi atau komunitas yang serupa. Pun Dewan Juri yang terhormat, tanpa adanya peraturan seperti peraturan Menteri, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, peraturan Kementerian Agama, maka tidak ada kewajiban bagi setiap kampus untuk memiliki komunitas atau lembaga-lembaga serupa. Oleh karena itu, dengan mekanisme kami dibentuk peraturan turunan seperti Permendikbud atau Permenak Peraturan Menteri Agama untuk instansi pendidikan di lingkungan Menteri Agama seperti UIN, STAI, pesantren dan lain sebagainya. Inilah yang mewajibkan pada setiap instansi pendidikan untuk membuat lembaga sehingga semua jenjang pasti memiliki lembaga tersebut. Kemudian di dasar yang kedua ialah ketika saudaraku menyatakan bahwa hanya anggota PKS yang dapat memenuhi, tidak ada peraturan turunan dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh kemirisan atas kekeliruan konsep berpikir yang begitu mendalam. Mengapa? Karena sejatinya dalam hirarki undang-undang adanya undang-undang dapat diturunkan melalui peraturan turunannya sebagai contoh adalah peraturan menteri, bisa Permendikbud, bisa Permenak atau bisa Permendak dan lain sebagainya. Inilah mengapa agensi kami menyatakan bahwa undang-undang TPKS sejatinya bukanlah yang paling efektif, melainkan adalah peraturan di bawahnya yang jauh lebih spesifik, mendetil yang jauh lebih paling efektif untuk mengatasi kekerasan seksual. Dewan Juri yang terhormat, sungguh sangat memprihatinkan ketika rekan-rekan kami tim pro memberikan argumentasi bahwasanya payung hukum yang baik adalah yang paling melindungi. Kami sepakat dengan argumentasi tersebut, tetapi pada kenyataannya undang-undang TPKS belum bisa untuk mengakomodir hal tersebut. Mengapa? Mari kita lihat pada contoh status quo yang ada pada saat ini. Dewan Juri yang terhormat, undang-undang TPKS masih bersifat terlalu general sehingga membutuhkan peraturan turunan untuk menjelaskan secara lebih rinci, secara lebih mendetail dan secara lebih spesifik untuk berpihak kepada penyintas atau korban kekerasan seksual. Mengapa demikian rekan-rekan yang terhormat? Pertama, kita menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada rekan-rekan tim pro atau pemerintah yang telah membuat undang-undang TPKS sebagai wujud konkret komitmen negara untuk melindungi setiap rakyatnya dari tindak pidana kekerasan seksual. Namun, sifat dari undang-undang TPKS tersebut masih general sehingga tidak tepat kiranya jika rekan-rekanku menyatakan bahwa undang-undang TPKS merupakan payung hukum yang paling efektif bagi penyintas. Mari kita melihat status quo pada saat ini. Kekerasan seksual di lembaga pendidikan masih begitu masif. Banyak sekali kasus yang menyita perhatian publik karena lembaga pendidikan yang tadinya merupakan tempat harapan untuk menimba ilmu, mencari pengetahuan, meningkatkan kemampuan dan pengalaman justru menjadi tempat yang miris untuk melanjutkan kasus-kasus kekerasan seksual. Sebagai contoh, yang pertama ada kasus yang viral yang mahasiswa hubungan internasional Universitas Riau, di mana saat dia melakukan bimbingan skripsi mendapatkan kekerasan seksual oleh dosennya, mulai dari verbal, ingin dicium dan lain sebagainya. Tetapi mari kita lihat, pada saat kasus itu berjalan, undang-undang TPKS telah disahkan. Kemudian mahasiswa tersebut meminta bantuan kepada Komaki dan lain
sebagainya. Tetapi pada akhirnya kasus tersebut apa? Sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Sampai sekarang tidak ada outputnya apakah dosen tersebut akan dinonaktifkan dan lain sebagainya. Justru kasus tersebut dipersilakan saudaraku. Bagaimana dengan para penyintas yang di luar kampus yang mana? Mereka ketahui bahwasanya kekerasan seksual bukan hanya terjadi di kampus, namun secara global dan secara nasional. Jadi baiknya mereka sebenarnya tidak akan bekerja secara general dan juga menyelesaikan masalah pada sampai ke komprehensif itu sendiri. Baik, ada dua jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa rekan-rekan Putiko tidak mampu untuk menjawab tantangan dari tim kami selaku tim Komra untuk memfokuskan pada aspek pendidikan. Yang kedua adalah, jika itu yang kalian khawatirkan, sejatinya dapat diaplikasikan bahwa setiap peraturan turunan dapat disesuaikan dengan setiap masing-masing instansi. Misalkan di Kementerian Agama untuk menaungi UIN dan lain sebagainya, untuk Mendikbud untuk menaungi SDTK dan sebagainya, atau yang Anda khawatirkan di lingkungan ekonomi bisa atau bisa melakukan Permendag dan lain sebagainya, sehingga hal-hal tersebut tidak perlu diverifikasikan setiap saat. Dewan Pimpinan Tempat, mari kita lanjutkan kepada contoh kasus tadi. Kasus mahasiswa hubungan internasional UNRI tersebut telah memberikan contoh bahwa undang-undang PPKS belum mampu untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di lingkungan instansi pendidikan. Mari kita beralih contoh yang kedua, kasus viral terkait dengan di lingkungan pesantren, pondok pesantren Asidikiyah di Jombang, di mana anak-anak kiai mencabut dan lain sebagainya. Ini yang menjadi contoh sampel tidak adanya peraturan di bawah naungan Kementerian Agama. Kemudian hingga detik ini kasus masih berjalan dan undang-undang PPKS masih lemah dalam menjerat kasus-kasus kekerasan seksual serupa. Sehingga link atau relasi dalam perdebatan kali ini adalah mengapa undang-undang PPKS belum mampu disebut sebagai paling efektif karena sejatinya masih bersifat terlalu general. Dalam asas hukum disebutkan bahwa less specialist general derogat generalis, artinya peraturan yang lebih spesifik akan lebih baik daripada peraturan yang lebih general. Oleh karena itu kita perlu membentuk adanya peraturan menteri untuk memberikan aturan secara lebih spesifik yang dapat mengakomodir hak-hak daripada korban dan lain sebagainya. Dewan Pimpinan Tempat, mari kita lihat pada status quo saat ini bahwa undang-undang PPKS ini berfungsi sebagai pijakan atau sebagai landasan atas pemerintah berkomitmen, negara berkomitmen untuk menghapus segala kekerasan seksual. Tetapi untuk masalah parameter efektif atau tidaknya tetap perlu kiranya kita membentuk peraturan menteri atau peraturan-peraturan turunan di bawahnya. Undang-undang PPKS tidak mengatur hal-hal yang spesifik bagaimana dibutuhkan oleh penyintas. Misalnya, jika ada mahasiswa yang terkena kekerasan seksual kemudian melaporkannya, maka perlu dibentuk peraturan turunan, misalnya adanya Permendikbud nomor 12 tahun 2021 tentang kekerasan seksual, atau misalnya penyintas berhak mendapat dukungan dari kampus, misalnya ada lembaga anti kekerasan seksual di kampus, atau kedua hukuman dosen, penonaktifan dan lain sebagainya. Inilah yang diperlukan adalah peraturan turunan di bawahnya agar ketika ada penyintas atau korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat langsung dijerat dengan pasal yang lebih spesifik. Dosen tersebut bisa mendapatkan hukuman, misalnya bagi dosen yang diduga meskipun baru diduga melakukan tindakan kekerasan maka akan dinonaktifkan. Inilah contoh materi muatan yang nantinya akan diatur dalam peraturan menteri tersebut. Dewan Pimpinan Tempat, jika kita kontekskan dalam status quo saat ini, undang-undang PPKS belum mengatur secara lebih rigid dan rinci, sehingga tidak kekhawatirannya ketika rekan-rekanku menyatakan bahwa undang-undang PPKS ini merupakan payung hukum yang paling efektif. Dengan adanya permen-permen tersebut, maka hak-hak adalah bagi para penyintas akan lebih terakomodir dengan mekanisme yang telah kami sampaikan membentuk peraturan turunan. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih. Terima kasih atas paparan yang luar biasa. Baik, selanjutnya kepada tim pembicara yang ketiga. Apakah sudah siap? Baik, terima kasih. Silakan dimulai perdebatan dengan waktu 7 menit, toleransi 20 detik. Pidato perdebatan akan dimulai ketika pembicara mengucapkan kata pertama. Masifnya angka kekerasan seksual penyintas kekerasan seksual sehingga menjadikan para penyintas kekerasan seksual menjadi sulit merasa aman dan sulit memberikan validasi terhadap diri mereka sendiri terkait dengan apa yang mereka alami. Hal ini tersebut menyadarkan kita bahwasanya kesadaran masyarakat muslim dan terkait dengan adanya eksistensi dari kekerasan seksual ini dengan dilakukan. Maka dari itu kami tim Pro berangkat dengan tujuan utama kami yaitu untuk menciptakan ruang sosial yang aman bagi para penyintas kekerasan seksual ataupun bagi mereka masyarakat secara luas, sehingga kami menyetujui mosi pada
kami menilai bahwasanya 8 golongan kekerasan seksual tersebut secara perspektif nasional tidaklah terlalu general, tapi hal itu cukup untuk menaungi berbagai macam kejahatan seksual yang mungkin akan terjadi dalam masyarakat. Oleh karenanya hal ini tidak bisa diprediksi apabila tim kontra menyatakan bahwasanya undang-undang ini masih terlalu general. Kemudian kami juga mengatakan bahwasanya bagaimana efek jerah yang terjadi atas berbagai macam track record yang menghasilkan kontrol sosial, dan juga kami sudah jelaskan tentang hukuman ini adil dan bagaimana proses rehabilitasi melalui rehabilitator yang terjadi dari komunitas-komunitas sosial yang sudah teredukasi. Bahkan komunitas-komunitas ini dapat kita naungi di bidang pendidikan yang mungkin akan sangat ditakutkan oleh tim kontra. Kami secara tidak langsung sudah menjawab ketakutan terbesar tim kontra mengenai kekerasan seksual di sekolah, karena mekanisme kami sudah akan menyelesaikan hal tersebut. Bagaimana kami secara sadar UTPKS ini akan membentuk kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan membentuk komunitas-komunitas sosial. Jadi dalam mekanisme kami, komunitas sosial tidak terbentuk secara hierarki, tapi terbentuk secara kesadaran masyarakat bahwasanya kejahatan seksual ini perlu untuk diberantas dan para komunitas ini perlu untuk dilindungi. Oleh karenanya kami percaya bahwasanya kesadaran masyarakat ini yang penting untuk kita tegakkan, untuk kita melindungi para komunitas dan juga untuk menciptakan ruang aman di tengah masyarakat. Oleh karenanya kami percaya bahwasanya daripada kita terus-terusan untuk kembali ke hierarki suatu lembaga dalam membentuk suatu perundang-undangan atau sebuah payung hukum untuk melindungi korbannya, maka kami percaya bahwasanya UTPKS ini sudah cukup untuk menyadarkan kesadaran masyarakat melalui track record dan golongan serta rehabilitasi yang memang sudah ada di status quo. Terima kasih banyak. Terima kasih atas segala yang luar biasa. Selanjutnya kepada tim kontra pembicara ketiga, apakah sudah siap? Baik, terima kasih. Silakan dimulai perdebatan dengan waktu 7 menit toleransi 20 detik. Pidato perdebatan akan dimulai ketika pembicara mengucapkan kata pertama. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat serta moderator serta rekan kami yang kami banggakan, saya Nadia Oktavianus selaku pembicara ketiga dari tim kontra
kebanyakan yang saat ini kita lihat adalah lembaga pendidikan yang paling banyak terdapat kasus kekerasan seksual dapat kami atasi secara fokus dan secara serius. Namun yang keempat di sisi kami, krisis moral juga dapat teratasi. Karena apa? Karena pada dasarnya pendidikan yang sudah kami gaungkan tadi sudah kami jelaskan dengan mekanisme yang jelas, dan perlu kita ketahui bersama dengan 2 base skenario mereka dengan 4 base skenario dari kami, jauh lebih mana perbandingannya Dewan Juri Hormat, jelas jauh lebih eksklusif di sisi kami. Maka dari itu sudah seharusnya kita mengatakan bahwasanya UU TPKS ini bukan hal yang paling tepat. Kemudian saya akan memberikan analogi kepada Anda semua. Mengapa kami sebagai tim kontra menolak bahwasanya UU TPKS ini sebagai payung hukum paling efektif bagi pelintas korban. Dewan Juri Hormat, bayangkan ketika kita ingin berkata seseorang itu terpapar COVID-19 karena seseorang itu baru saja bertemu dengan seseorang yang positif COVID, apakah kita langsung bisa mengatakan bahwasanya dia langsung terkena COVID? Tidak, bukan. Ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, seperti harus ada tes PCR, harus ada tes antigen, kemudian cek suhu, gejala-gejala yang ditimbulkan, dan melihat track record dari hal tersebut. Ini sama halnya seperti argumentasi, ini sama halnya seperti yang kita bahas pada hari ini. Mengapa demikian? UU TPKS masih sangat general dalam Dewan Hormat, seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara satu hingga pembicara kami, bahwa UU TPKS masih sangat general. Sedangkan kita butuh fokus di sini. Nah, itu hal yang mendasari bahwasanya analogi ini tepat kita sangkut pautkan dengan hal ini. Karena apa? Pengaturan turunan di sini sama sepertinya tes PCR dan antigen yang telah kita lakukan sebagai bentuk fokus ketika kita mengatakan hal tersebut kena COVID-19 Dewan Juri Hormat. Kemudian juga Dewan Juri Hormat, nampaknya tim lawan terlalu fokus dan menggaung-gaungkan pada argumentasi mereka. Karena apa? Sedari tadi yang kami dengar pembicara 1 hingga pembicara 3 mengatakan bahwasanya mereka akan memberikan ruang aman dan nyaman, akan berdampak pada sosial seseorang. Kemudian juga orang-orang akan jauh lebih speak up, dan juga mereka juga mengatakan bahwasanya nanti ketika di sisi kami diterapkan, maka di sisi mereka mengatakan bahwasanya di kampus-kampus juga punya komunitas. Namun kembali lagi kami ingatkan Dewan Juri Hormat bahwasanya di pembicaraan kedua kami sudah menjelaskan tidak semua kampus bisa menjalin dan mengcover hal tersebut. Maka dari itu argumentasi mereka telah kami patahkan Dewan Juri Hormat. Kembali lagi, mereka sedari tadi menggaung-gaungkan bahwasanya UU TPKS ini merupakan payung teduh yang payung hukum yang paling efektif bagi pelintas atau korban. Namun yang perlu digarisbawahi bersama adalah mereka belum memberikan parameter yang jelas dari pembicara 1 hingga pembicara 3. Bagaimana mereka bisa melakukan hal ini? Maka dari itu kami sebagai tim kontra menolak bahwasanya UU TPKS sebagai payung hukum paling efektif bagi pelintas korban perlu diperhatikan. Baik, terima kasih atas paparan yang luar biasa. Oke, selanjutnya adalah sesi kesimpulan. Baik, kepada rekan saya, silakan set timer. Oke, kepada tim kontra pembicara penyimpul, sudah siap? Sudah, terima kasih. Baiklah, kepada pembicara tim kontra penyimpul, dimulai pidato kesimpulan dengan waktu 4 menit, toleransi 20 detik. Pidato kesimpulan akan dimulai ketika pembicara mengucapkan kata pertama. Baik, selamat siang Dewan Juri Hormat. Kita akan berpikir dari tim pro yang arif dan bijaksana. Saya selaku pembicara penyimpul akan membandingkan antara argumentasi tim pro dan tim kontra, manakah yang lebih sustain atau manakah yang lebih bertahan di akhir perdebatan, dan akan mereview apa saja yang telah diperdebatkan pada hari ini dengan mosi Dewan ini bahwasanya undang-undang TPKS akan menjadi payung hukum yang paling efektif bagi penyintas atau korban kekerasan seksual. Baik, Dewan Juri Hormat, langkah pertama yang akan kami
sebagai komitmen negara untuk memberantas kejahatan seksual di Indonesia. Pada kenyataannya, sebagaimana telah pembicaraan kedua kami sampaikan, dengan kasus contoh dosen Untri yang melakukan kejahatan seksual dijerat dalam undang-undang PKS ini, pada akhirnya kasus tersebut tenggelam dari segala macam, tidak ada tindak lanjut kepada pihak yang berwajib mendapatkan hukuman dan sebagainya. Inilah contoh kasus dari kegagalan undang-undang PKS mengcover kejahatan seksual khususnya di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, belajar dari kasus tersebut, kita ingin membuat peraturan menteri yang jauh lebih spesifik sebagaimana mekanisme sendiri tadi yang telah kami glorifikan. Oleh karena itu, Dewan yang terhormat, dari sisi Timro sendiri tadi hanya menggaung-gaungkan bahwa mereka memiliki kontrol sosial, edukasi, dan lain sebagainya. Sementara dari sisi kontra telah mampu untuk mematahkan argumen-argumentasi dari rekan kami Timro, dan secara mekanisme kami jauh lebih applicable atau lebih implementatif dan lebih mengcover atau mengakomodir seluruh kebutuhan dari keadilan, perlindungan, dan lain sebagainya terkait dengan korban kekerasan seksual. Dewan yang terhormat, ketika rekan kami Timro menyatakan bahwa setiap kampus punya otoritas masing-masing dan sebagainya, perlu diketahui bahwa sebagaimana telah kami sampaikan, tanpa adanya peraturan turunan atau peraturan yang wajib, maka setiap kampus tetap memiliki tidak memiliki kewajiban yang sustain. Oleh karena itu, inilah kami buat peraturan turunan untuk mengcover atau mengakomodir apa yang hal-hal Timro khawatirkan. Oleh karena itu, Dewan yang terhormat, pada perdebatan kali ini, tim kontra lah yang memiliki argumentasi lebih sustain atau lebih bertahan hingga akhir, dan mereka tidak menyentuh sama sekali terkait dengan perubahan mekanisme yang kami sampaikan. Di akhir sesi perdebatan, izinkanlah kami untuk memberikan pantun untuk penutup debat hari ini. Burung Pelikan, Burung Cendrawasih, Gunung Merapi, Gunung Rinjani. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tim juri berkenan memenangkan kami. Terima kasih. Terima kasih atas kesimpulan yang luar biasa. Selanjutnya kepada tim pro pembicara penyimbang pengas rahasia. Baik, terima kasih. Silahkan dimulai pidato kesimpulan dengan waktu 4 menit toleransi 20 detik. Pidato kesimpulan akan dimulai ketika pembicara mengucapkan kata pertama. Pidato saya mulai dengan 3, 2, 1. Perdebatan ini seharusnya bisa berjalan lebih baik ketika tim kontra mampu membuktikan kepada kita ada analisis aktor dan juga bagaimana mekanisme kami sebenarnya tidak baik-baik saja di pihak mereka, dan juga bagaimana pihak mereka dapat mewujudkan karakteristik dari mekanisme mereka dan juga apa poin-poin efektivitas yang mereka maksudkan dari Jepang. Namun sayangnya adanya inkonsistensi yang terjadi di pihak mereka, di mana pembicara satu jelas-jelas membicarakan karakteristik atau limitasi dari penyintas yang mereka maksudkan adalah di pendidikan, namun berubah hingga sampai ke bicara balasan, dan itu sama sekali tidak bisa dihitung dan dikredit dalam perdebatan kali ini. Dan sayangnya mereka melakukan kesalahan yang fatal dalam perdebatan kali ini. Di sini saya datang sebagai pembicara untuk pada akhirnya membuktikan kepada Anda apa saja yang terjadi dalam perdebatan kali ini. Ada 3 poin utama yang akan saya sampaikan dalam perdebatan kali ini. Dalam poin balasan saya, pertama adalah saya akan memperlihatkan bagaimana overview yang terjadi dalam perdebatan kali ini. Lalu yang kedua, apa saja clash yang terjadi. Lalu yang ketiga, bagaimana tim takdir yang digunakan dalam perdebatan kali ini. Mari memasuki dalam poin pertama, yaitu overview atau benang merah apa saja yang terjadi dalam perdebatan kali ini. Ya, kami datang sebagai pihak untuk membuktikan kepada Anda bagaimana sebenarnya UU TPKS hadir dengan justifikasi dan juga dengan filosofi serta perwujudan dari UU TPKS itu sampai disahkan, dan juga bagaimana practical impact yang muncul di dalam proses penerapannya. Mereka datang dengan mengatakan bahwasanya ketidakefektifan UU TPKS ini hadir di tengah-tengah masyarakat dan tidak bisa mengcover seluruh permasalahan kekerasan seksual yang ada di dalam tempat. Namun sayangnya mereka tidak dapat menjawab beberapa bukti yang kami tanyakan kepada mereka, bagaimana pada akhirnya dengan mekanisme mereka dapat benar-benar menyelesaikan kekerasan seksual secara general dan secara umum. Namun sayangnya mereka hanya mempersempit ruang perdebatan karena hanya dengan lingkup pendidikan dari pembicara satu, dan itu sama sekali tidak bisa dibenarkan ketika pembicara 2 dan 3 membolak-balikkan fakta terhadap mekanisme. Pun pada akhirnya mereka akan menutup mata terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di mana saja, bukan hanya eksklusif yang terjadi di pendidikan itu saja. Sehingga pada akhirnya melihat dari tim kami yang sedari tadi memberikan glorifikasi dan justifikasi mengapa pada akhirnya hukum UU TPKS ini hadir berdasarkan dengan eksklusivitas yang diinginkan, yaitu di mana adanya perubahan mekanisme pemberian hukuman kepada orang-orang yang melakukan hal tersebut, dan masih banyak yang menjadi penyintas yang belum mendapatkan hak-haknya. Dan kami rasa tindakan kriminalisasi ini
tindakan kekerasan seksual ini masih disamaratakan dengan tindakan lainnya, sehingga memang harus dibuat undang-undang secara khusus dan rigid dan komprehensif membahas kekerasan seksual di dalamnya. Pun demikian, substansi dalam undang-undang ini seperti yang sudah dijelaskan kebijakan pro, di mana adanya penggolongan secara eksklusif sudah benar-benar menggolongkan bagaimana sebenarnya penanganan kekerasan seksual itu, sehingga tidak dibutuhkan mekanisme mereka ketika mengatakan harus adanya penurunan dan lain sebagainya. Pun mekanisme mereka sangat tidak konsisten dan sangat tidak applicable pada akhirnya bukan diterapkan dalam perdebatan kali ini Dewan Jurnal. Lalu masuk pada poin yang kedua ada class. Apa saja sebenarnya class yang terjadi dalam perdebatan kali ini? Sesimpel tim yang dapat digunakan adalah bagaimana tim yang dapat mengengage kasus dalam perdebatan kali ini, Pak. Bagaimana tim yang dapat mewujudkan kasus kekerasan seksual ini pada akhirnya dapat terserahkan secara nasional dan secara general, kan? Namun sayangnya tim kontra tidak tim kontra terlalu denial dan menyangkal terhadap kenyataan yang ada dalam dunia informasi, sehingga pada akhirnya justifikasi poin yang mereka sampaikan tidak dapat dihitung dalam perdebatan kali ini. Mereka berangkat dengan tiba-tiba mengatakan TPKS tidak efektif dengan tidak menyatakan apa saja skala efektivitasnya. Pun demikian, kami datang dengan memberikan set up argumen dan juga ranah perdebatan yang jelas. Bagaimana kami mengkarakterisasi kekerasan yang terjadi status quo, bagaimana kami mengkarakterisasi apa saja poin apa saja kelemahan-kelemahan di undang-undang atau payung hukum yang sebelumnya, dan kami sudah menjelaskan pada Anda bagaimana pada akhirnya payung hukum itu dinyatakan efektif dengan adanya penggolongan-penggolongan dan penimbulan efek jerah. Kami sudah jelas memberikan argumen tersebut dari pembicaraan pertama hingga pembicaraan terakhir. Sehingga pada akhirnya hal ini membuktikan ketika kami berangkat dari filosofis dan praktikal argumen, di mana kita akan pada akhirnya mengengage kasus lebih luas daripada tim mereka. Oleh karena itu kami layak dikembangkan dalam perdebatan kali ini. Bangga menjadi tim. Terima kasih. Oke, baiklah, debat hari ini sudah selesai. Mari bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra serta dewan juri yang terhormat. Silakan kepada EO yang bertugas, silakan bertugas. Saya mohon pamit dan mohon maaf jika ada salah dalam kata-kata saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.